Wanita yang bodoh. Bab 188. Darlene melihat bayangan mereka pergi pun tersenyum tidak berdaya. Dengan pasrah berjalan ke arah dapur, menghisap hidung dan memaksa dirinya untuk semangat. Di sisi lain, setelah Jane mengangkat telepon, dia pun tersenyum puas. Mendengar suara yang terdengar dari pintu, dia langsung menghapus nomor itu dan meletakkan ponsel di tempat semula. Seperti tidak ada apapun yang terjadi. Dengan tenang menunggu Yos masuk. Tidak peduli siapa yang menelpon, asalkan ada sedikit kemungkinan yang berbahaya, dia tidak akan membiarkan orang memiliki kesempatan merusak hubungannya dengan Yos. Kalau bukan karena tidak sempat, dia pasti akan mengcopy nomornya. Orang di balik telepon yang tidak mengeluarkan suara itu pria atau wanita. Kalau pria, ya sudahlah. Tapi kalau dia adalah wanita, tatapan Jane terlihat mengerikan. Jangan salahkan dia jika dia tidak sungkan. Yos mendorong pintu dan masuk. Menyadari ada Jane di dalam, dia pun mengerutkan dahi. Dengan nada dingin berkata, "Kenapa kamu kemari?" Senyuman di wajah Jane menjadi kaku. Memikirkan maksud kedatangannya hari ini, dia dengan cepat kembali seperti semula. Dengan menyedihkan melihatnya dan berkata, "Yos, apakah kamu sudah lupa? Sebentar lagi adalah hari ulang tahunku." Yos seperti tidak mendengarnya saja. Dengan wajah tidak berekspresi melewati dari sisinya, kembali ke meja kerjanya. Melihat ponselnya yang tidak bersuara, dia pun menarik tatapannya kembali. Tatapan Jane yang tajam pun menyadari tatapan Yos yang melihat beberapa detik ke arah ponsel. Hatinya pun menjadi tegang. Yos sedang menunggu telepon siapa? Sepertinya dia sangat peduli. "Katakan." Mendengar pertanyaan Yos, Jane pun tersadar dan menatap tatapan Yos yang dingin, berusaha untuk tersenyum dan berkata, "Yos, aku ingin mengundangmu menjadi pasanganku hari itu." Demi datang menemui Yos, setiap kali Jane juga sengaja berdandan. Ditambah dengan kepolosan yang dia peragakan, membuatnya terlihat seperti manisan yang menunggu pria yang dia cintai untuk mencicipinya. Kalau Yos bersedia, Jane pasti akan tanpa ragu memberikan dirinya. Tatapan Yos bersinar. Tatapannya pun mengeluarkan sinar gelap. Dia hanya terdiam beberapa detik dan dengan nada rendah berkata, "Baiklah." Jane kira Yos masih sedang marah. Tidak menduga dia menyetujuinya. Rasa tidak senangnya pun langsung dia lupakan. Tatapannya terlihat begitu senang. Nada bicaranya juga menjadi semakin manja. "Yos, benarkah? Bagus sekali. Ayah pasti akan sangat senang." "Aku kira kamu akan senang." Jane yang sedang dalam rasa senang mendengar Yos sedang mentertawainya. "Yos, aku tentu saja senang." Berhenti sejenak dengan menyedihkan berkata, "Aku mengira kamu masih marah denganku." Jane melihat Yos tidak menjawab juga tidak marah. Di ruangannya tidak ada orang lain. Dalam hatinya mulai ada sebuah rasa gegabah. Mengangkat kaki dan berjalan ke arah tubuh yang tinggi. "Yos, aku tahu. Perbuatan yang dilakukan ayah dan ibuku sangat keterlaluan. Tapi mereka juga demi kebaikanku. Semoga kamu bisa memaafkan mereka karena diriku ya."
Tangan Jen sudah diletakkan di bahu kekar Yos. Hati Jen pun berdetak semakin kencang. Setelah menunggu begitu lama, melihat Yos tidak menolak, dia pun tidak bisa menahan rasa senangnya. Bagian tubuhnya yang menonjol pun bersandar ke punggung yang sudah diharapkan dalam waktu yang lama. Hanya saja, tubuhnya belum menyentuh baju Yos. Pria yang awalnya duduk di kursi tiba-tiba berdiri, membuat Jen mundur beberapa langkah dan dengan terpaksa berdiri stabil. Dengan tidak mengerti dan sedih berkata, "Ada apa, Yos? Apakah yang aku lakukan tidak cukup baik?" Yos juga mengira dirinya bisa menahan. Hanya saja di saat Jen mendekat, tubuhnya duluan melakukan reaksi. Yos membelakanginya. Wajahnya terlihat sangat buruk. Dengan dingin berkata, "Siang ini aku masih ada urusan. Kalau tidak ada masalah lain, kamu keluar dulu." Ini artinya sedang mengusirnya. Bukankah tadi baik-baik saja? Jen pun tidak menyerah dan mendekatinya. "Yos, apakah kamu sedang ada masalah dengan kasusmu? Kami juga sudah melihat berita di televisi. Apakah perlu bantuan?" Jen mengira dengan mengatakan ini akan membuat Yos senang. Tidak menduga dia malah mendapatkan nada yang semakin tegas. "Apakah kamu rasa aku memerlukan bantuan ayahmu?" "Yos, maksudku bukan begitu. Aku hanya ingin membantumu." Jen buru-buru ingin menjelaskan rasa perhatiannya. Aroma parfum wanita yang berkelas pun membuat Yos mengerutkan dahi. Kenapa wanita begitu menyukai aroma yang menusuk hidung? Sama sekali tidak sama seperti aroma yang dipakai seseorang. Aroma yang tidak begitu kuat. Kenapa dirinya memikirkannya lagi? Wajah Yos menjadi semakin buruk. "Tidak perlu." "Yos, apakah kamu harus menolak maksud baik keluargaku?" Jen tidak mengerti. Kalau keluarganya membantu, Yos akan menjadi lebih mudah. Dia tentu bukan meragukan kemampuan Yos. Hanya saja dia ingin mengubah hubungan keluarganya dengan Yos. Yos tersenyum dingin dengan maksud yang tidak jelas berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin membantu, lebih baik kamu pulang dan tanyakan pada ayahmu." Menyuruh Jerome membantu, hanya Jen yang bisa mengatakannya. Kali ini, kasus yang dia tangani termasuk penipuan keuangan yang besar. Komite Sentral sudah mengeluarkan pemberitahuan kalau menyadari ada orang pemerintahan yang ikut campur dalam masalah ini. Silahkan tunggu diperiksa saja. Sekarang, jangankan kota Leidong, orang pemerintahan di seluruh negara juga ingin membersihkan diri mereka sendiri. Jen malah ingin menarik Jerome ke dalam. Kalau Jerome tahu dirinya memiliki putri yang begitu baik, tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Jen tidak mengerti maksud ucapan Yos. Dia juga mendengar nada mentertawai Yos. Jen memang tidak pernah mencari tahu tentang kasus ini. Hanya tahu kalau masalah yang diatasi oleh keluarganya akan menjadi lebih mudah. Sekarang karena ucapan Yos membuatnya tidak mengerti, juga tidak berani meneruskan lagi. "Yos, kamu jangan marah. Kesehatan sangat penting. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu bekerja lagi." Setelah berkata, Jen pun buru-buru pergi. Yos kembali duduk di kursinya, kembali melihat berkas. Hanya saja gerakannya melihat berkas tidak sampai 5 menit. Dia pun meletakkan berkas itu kembali. Melihat ponsel yang hanya diam yang berada tidak jauh dari dirinya, tiba-tiba
menyodorkan tangan dan membukanya. Layarnya kosong. Sama sekali tidak ada pesan yang masuk. Tenaga tangan Yos menjadi semakin kuat. Ponselnya mengeluarkan suara retak. Kalau bukan karena dia mengontrol kekuatan tangannya dengan baik, ponselnya mungkin sudah hancur. Pagi sudah berlalu. Bagus sekali. Bahkan satu telepon juga tidak ada. Yos menyimpan ponselnya, mengambil mantel dan langsung keluar. Tidak menyadari kalau pekerjaan yang selama ini paling penting baginya ditelantarkan karena wanita yang terus-menerus tidak ada kabar itu. Kelihatannya Darlene benar-benar bersenang-senang dengan Hendrik. Begitu senang sampai tidak ada waktu mengangkat telepon. Setelah 1 jam, Jasper duduk di ruangannya dengan terkejut melihat pria yang datang mengunjunginya. "Yos, kenapa kamu datang kemari?" "Pergi ke arena." Yos mengatakan itu dan tidak melihat Jasper lagi, lalu berjalan ke arah pintu.